Kajian kita mengenai hari akhirat. Pada subuh yang lalu kita membicarakan orang yang masuk surga diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala supaya masuk surga, yaitu orang yang taqwa. Mari kita lanjutkan berkenaan dengan kemarin subuh, poin-poin penting yang kita perlu perhatikan. Satu, yakinlah bahwa kita akan dilindungi Allah Subhanahu wa taala dari godaan syaitan, apabila kita betul-betul ikhlas dalam mengerjakan segala sesuatu. Dan ini merupakan ukuran, bagaimana kita bisa tahu bahwa kita ikhlas. Tentu Al-Quran sangat akurat, diberikan pengetahuan bahwa kita ikhlas, karena keikhlasan itulah yang membebaskan kita dari godaan syaitan. Jadi insya Allah kalau kita renungi Al-Quran, cara-cara Al-Quran itu memberikan kita ukuran, bukan sesuatu yang tidak terukur, tapi memang Al-Quran perlu jeli. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Illa ibadaka. Setan sendiri yang ngomong itu. Illa ibadaka minhum, kecuali para hambamu di antara mereka, al-mukhlasi, yang ikhlas dari cobaan setan, nggak bisa ganggu gitu. Ya tentu keikhlasan itu bertingkat-tingkat. Kalau yang rendah misalnya, katakanlah kita selalu berinfak, yang rendah lah 50.000, saya kira sudah menjadi kebiasaan kita, karena biasa sudah jadi ikhlas, Tapi kalau misalnya meningkat 1 juta, itu belum tentu, gitu. Ikhlas bertingkat-tingkat. Namun Allah sudah memberikan ciri-cirinya kalau kita ikhlas, Ayat sebelumnya setan bicara kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala rabbi bima awaitani, karena engkaulah telah nyatakan aku sesat. Ghawaya itu orang yang sesat tapi punya ilmu, gitu. Mengatakan demikian itu punya ilmu. Setan itu bukan orang sembarangan, bukan makhluk sembarangan, makhluk yang patuh sama Allah Subhanahu wa taala, punya ilmu. Ada sekali waktu orang kesurupan, saya tahu dia nggak bisa baca Quran, saya suruh baca Quran, baca dia, mulai Al-Baqarah. Kalau saya nggak stop, mungkin terus dia, gitu. Cuman suaranya kan suara meniru anak kecil, gitu. Karena memang yang datang kayaknya
sekelas anak kecil itu ya. Hafal ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim dzalikal. Waduh, lancar. Saya tahu orang yang suruh aja nggak bisa baca Quran. Ya, demikian saja. Jadi ya itu orang yang sesat tapi punya ilmu. Bisa saja seorang kiai besar disegani, terpleset karena kesirikan. Ada di dalam hatinya, bahwa ilmu yang ada di dalam hatinya, semua pengetahuan itu misalnya karena kala dia pikir saya belajar berpuluh-puluh tahun, katakanlah sampai mondok di pesantren, kemudian ke Mesir, ya, ke Madinah, ada terbesit di dalam hatinya, karena ilmu ini saya mau cari, ya. Terpleset ya, karena tidak menghayati ayat Al-Quran di mana Nabi Muhammad SAW diperintah, Rabbi zizni ilma, ya. Rabbi zizni ilma, ya Allah tambahkan ilmu padaku. Nabi Muhammad SAW diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi kita hanya sekadar ulama yang memberikan pengetahuan. Kita bersyukur kalau Allah memberikan amanah kepada kita jadi orang yang bisa menjelaskan pada yang lain, sudah bersyukur. Maka kita selalu berdoa, Rabbi zizni ilma. Di bapak-bapak, saya, ibu-ibu semua berdoa, mudah-mudahan ilmu Al-Quran itu akan turun ke masjid kita, ya, yang merupakan barakah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Nabi Muhammad nambahi lagi, Rabbi zizni ilma warzuqni fahma. Kalau Nabi Muhammad SAW doa yang diajarkan Allah Subhanahu Wa Taala ditambah, itu menunjukkan penting dan betapa dia menghayati pemahaman itu, ya, pemahaman warzuqni fahma, ya, itu penting. Ini tidak semua doa yang merupakan kelanjutan dari ayat Al-Quran. Ada doanya ayat Quran dirubah redaksinya, gitu. Itu juga menunjukkan penting, ya. Jadi qawaya itu orang yang berilmu, ya. Ibarat kita tahu bau ke Bandung, ya, misalnya tahu, mengerti bahwa kita akan ke Bandung, tapi di tengah perjalanan tol lihat ada rest area yang hebat, berhentilah di situ dia. Karena asik melihat kehebatan itu, lupa bahwa dia ke Bandung, gitu, ya. Gitu. Jadi orang yang sudah tahu tapi mudah ditipu oleh iblis. La uzayyinanna lahum, sungguh akan aku hiasi kepada mereka, bagi manusia di muka bumi ini, ya, dengan sesuatu yang indah, ya. Wala uwiyannahum, dan sungguh aku akan menyesatkan mereka ajmain semuanya, illa ibarika minhum al-mukhlasin, orang yang ikhlas, ya. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang ikhlas, ya, orang yang mengurus masjid dengan ikhlas, orang yang ngaji, ya, orang yang menyelenggarakan taklim
dan sebagainya. Kita infakilah semuanya. Insya Allah mudah-mudahan kalau kita ingat dulu zaman kita mungkin tidak banyak tahu, maka apabila ikhlas itu sudah kita pahami sekarang, insya Allah amal-amalan yang dulu terbawa, amal-amal yang terdulu terbawa ya. Jadi kalau kita meningkatkan ilmu ya, pada satu saat ilmu kita semakin tinggi, maka ibadah kita sebelumnya insya Allah dianggap sama oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya. Jadi peningkatan pengetahuan itu sangat membantu ya. Qala hadza siratun alayya mustaqim. Allah berkata, itulah jalan lurus menuju kepada yang lurus ya. Jalan yang menuju ke arah yang lurus ya. Inna ibadi, sesungguhnya hamba-hambaku. Nah, di sini pakai ya. Yang tadi tidak ibadaka ya. Ibadi. Nah, saya sudah jelaskan bahwa ibadi itu hamba-hamba yang masih berproses. Nah, gitu ya. Laisa laka alaihim, tidak baginya ada pengaruh sultan, kekuatan yang bisa menggangguinya, illa manittaba'aka, kecuali siapa yang mengikuti kamu, minal ghawin, siapa yang ikut kamu minal ghawin ya. Jadi setan itu bisa diikuti oleh yang tadi sesat tadi. Ini orang pinter ya, yang sesat. Ada nanti orang yang gelap terhadap Al-Quran, maka dia akan berteman dengan setan. Ya, nanti kita sampai ke situ ya. Wa inna jahannam, sesungguh jahanam itu la mau'iduhum, sungguh jahanam itu tempat yang dijanjikan untuk semua. Sesungguhnya neraka jahanam itu untuk semua ya. Semua pengikut setan, maksudnya untuk pengikut setan. Laha sab'atun abwab, di sana ada 7 pintu. Jadi setan itu neraka jahanam itu ada 7 pintu. Likulli bab, tiap-tiap pintu, minhum, bagi mereka, juz'um maqsum ya, yang jelas ditentukan. Nah, itu para sahabat, namanya Salman Al-Farisi. Ini asbabun nuzulnya ya, 2 ayat terakhir itu 43, 44. Sampai dia mengasingkan diri selama 3 hari. Takut katanya. Aku dibawa ke hadapan Rasulullah ya. Dan ditanya beliau atas tindakanku mengasingkan diri. Aku menjawab, wahai Rasulullah, dengan turunnya ayat Al-Hijr 43-44 di mana neraka jahanam ada 7 pintu itu ya. Demi Allah, terasa putus jenuh jantungku ya. Lalu turunlah ayat ini yang berikut ini ya gitu. Innal muttaqin, sesungguhnya orang yang bertakwa itu fil jannati wa'yun,
berada di surga. Udkhuluha bisalamin aminin. Itu perintah Allah, ya. Di dalam tafsir kalau saya baca ada perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan malaikat, ada yang menyatakan itu Allah Subhanahu wa taala yang berintah. Udkhuluha bisalamin aminin. Saya lebih cenderung ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena selama yang kita tahu malaikat memberi salamun alaikum kepada orang-orang penghuni surga itu, semuanya memperlihatkan bahwa dia hanya memberi salam. Nah, ini perintah Allah, karena orang yang mulia itu muttaqin itu lebih mulia dari malaikat, gitu ya, tidak mungkin. Nah, kita teruskan lagi. Dan kami lenyapkan segala rasa dendam dalam hati mereka. Mereka merasa bersaudara, duduk berhadap-hadapan atas dipan. Mereka tidak merasa lelah di dalamnya, dan mereka tidak akan dikeluarkan darinya. Kabarkanlah kepada hamba-hambaku, akulah yang maha pengampun, maha penyayang, dan sesungguhnya azabku adalah azab yang sangat pedih. Ya. Nah, artinya ini ada hubungan dengan yang lalu, tapi semakin dimantapkan. Wa naza'na fi sudurihim min ghilli. Kami lenyapkan apa yang di dalam dada kita, ya, rasa permusuhan, rasa dengki, segala macam. Sebetulnya kalau kita berpikir, oh nanti di surga nanti ya tidak ada rasa permusuhan, tidak ada dengki, dendam dan sebagainya, wajar, sudah pasti gitu. Ini merupakan pesan. Selama di dunia inilah yang harus kita bersihkan. Ya. Apa yang disampaikan oleh Ustaz Ikin pada tausiah yang lalu, qalbun salim, hati yang damai, hati yang bersih, gitu. Untuk menghadap Allah itu begitu. Jadi ini merupakan pesan supaya bersihkanlah hati kita. Ghillin ikhwanan ala sururim mutaqabilin. Merasa bersaudara, duduk bersama dipan-dipan. Sekaranglah persaudaraan itu harus dibangun. Innamal mu'minuna ikhwatun. Ya, rasa persaudaraan itu terus dibangun. Saya kira cukup dulu ya. Jadi mari kita resapi seluruh ayat-ayat yang berkenaan dengan Al-Quran itu, dan kita harus membangun pemikiran terhadap Al-Quran ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.